Sekuler atau sekulerisme adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan duniawi, khususnya dalam pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Berikut adalah poin-poin utamanya. Inti konsep, pemisahan urusan. Agama dianggap sebagai urusan pribadi dan spiritual, sedangkan pengaturan negara, hukum, dan sosial didasarkan pada logika, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat umum, bukan berdasarkan dogma atau aturan agama tertentu. Netralitas negara. Dalam negara sekuler, pemerintah tidak memihak satu agama pun dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama apa saja atau tidak beragama. Keadilan universal. Hukum dan kebijakan dibuat untuk berlaku adil bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Perbedaan penting. Sering terjadi kesalahpahaman bahwa sekulerisme berarti anti-agama atau ateis. Padahal, sekulerisme hanya memisahkan ranjang agama dan negara, bukan melarang agama. Seseorang bisa menjadi orang yang sangat taat beragama, namun tetap mendukung sistem pemerintahan yang sekuler. Jadi singkatnya, sekulerisme adalah cara pandang yang mengatur agar urusan Tuhan dikembalikan kepada Tuhan dan urusan negara diatur oleh hukum serta logika bersama. Apakah kamu ingin tahu contoh negara yang menerapkan sistem sekuler? Sekuler atau sekulerisme adalah paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan duniawi, khususnya dalam pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Berikut poin utamanya. Inti konsep, pemisahan urusan. Agama menjadi urusan pribadi atau spiritual, sedangkan negara dan hukum didasarkan pada logika, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan umum, bukan dogma agama. Netralitas negara. Pemerintah tidak memihak satu agama tertentu dan menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Keadilan universal. Hukum dibuat berlaku adil bagi semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka. Catatan penting. Sekulerisme bukan berarti anti-agama atau ateis. Paham ini hanya memisahkan ranah agama dan negara, bukan melarang agama. Seseorang bisa sangat taat beragama, namun tetap mendukung sistem pemerintahan yang sekuler. Singkatnya, urusan Tuhan dikembalikan kepada Tuhan, urusan negara diatur oleh hukum dan logika bersama. Berikut adalah beberapa kekurangan atau kritik yang sering dilontarkan terhadap paham sekulerisme. 1. Hilangnya landasan moral absolut. Karena hukum dan aturan tidak lagi berdasar pada ajaran agama atau nilai-nilai ilahi, standar baik dan buruk bisa berubah-ubah mengikuti keinginan manusia atau zaman. Hal ini dikhawatirkan memicu lunturnya nilai-nilai luhur dan memunculkan perilaku yang bebas atau tidak terikat norma. 2. Potensi menjadi anti-agama. Meskipun konsep dasarnya hanya memisahkan urusan, dalam praktiknya sekulerisme seringkali berkembang menjadi sikap yang mengesampingkan agama sepenuhnya. Agama bisa dianggap hanya sebagai simbol budaya atau tradisi lama, bukan lagi pedoman hidup yang utama. 3. Hukum tidak selalu adil menurut pandangan religius. Hukum dibuat berdasarkan kesepakatan manusia dan logika rasional, yang bisa saja bertentangan dengan hukum agama. Bagi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, hal ini sering dianggap tidak mencerminkan keadilan sejati karena tidak bersumber dari Tuhan. 4. Memarjinalkan peran agama. Sekulerisme menempatkan agama hanya di ranah pribadi dan melarangnya masuk ke ruang publik, politik, atau pendidikan. Ini membuat agama kehilangan peranannya dalam mengatur tatanan sosial dan negara secara luas. 5. Rentan terjadi penyimpangan kekuasaan. Tanpa pengawasan nilai-nilai agama yang ketat, kekuasaan politik dan ekonomi bisa dijalankan semata-mata untuk mengejar keuntungan materi atau kekuasaan belaka, tanpa mempedulikan aspek spiritual atau kemanusiaan yang mendalam. Singkatnya, kekurangan utamanya terletak pada resiko lunturnya nilai spiritual dan ketidakcocokan dengan masyarakat yang menginginkan agama menjadi dasar utama dalam kehidupan bernegara. Apakah kamu juga ingin tahu kelebihan dari paham ini agar bisa dibandingkan? Hubungan antara paham sekuler dan komunisme sangat erat karena kedua ideologi ini memiliki kesamaan prinsip dasar, yaitu memisahkan atau bahkan menyingkirkan peran agama dari kehidupan bernegara. Berikut adalah alasan mengapa banyak penganut komunisme juga menganut paham sekuler. 1. Dasar pemikiran yang sama, materialisme. Baik sekulerisme maupun komunisme berpijak pada pandangan materialisme, yaitu segala sesuatu dijelaskan berdasarkan materi, logika, dan ilmu pengetahuan, bukan hal-hal gaib atau spiritual. Karl Marx, bapak komunisme, terkenal dengan ucapannya, agama adalah candu rakyat. Bagi mereka, agama dianggap menghalangi kesadaran kelas pekerja untuk melawan penindasan. 2.
menentang kekuasaan gereja atau agama. Sejarahnya, komunisme lahir sebagai reaksi terhadap sistem kerajaan dan gereja yang saat itu sangat kuat dan dianggap menindas rakyat. Karena komunisme ingin mengubah struktur sosial total, mereka tentu mendukung sekulerisme yang bertujuan memisahkan agama dari negara. Tujuannya agar kekuasaan mutlak ada di tangan negara, bukan di tangan pemuka agama atau aturan Tuhan. 3. Negara sebagai segalanya. Dalam komunisme, negara adalah satu-satunya yang berhak mengatur kehidupan warganya, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga cara berpikir. Jika agama memiliki kekuatan sendiri, itu dianggap sebagai kekuatan saingan yang bisa melemahkan otoritas negara. Oleh karena itu, mereka menganut paham sekuler keras agar agama tidak memiliki pengaruh sama sekali di ruang publik. 4. Kesamaan tujuan. Sekuler ingin urusan negara bersih dari agama. Komunisme ingin menghapus agama sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena tujuannya searah, maka wajar jika banyak penganut komunisme sangat mendukung atau menjadi pelopor utama paham sekuler, bahkan seringkali dalam bentuk yang ekstrem. Jadi singkatnya, komunisme butuh sekulerisme untuk menyingkirkan agama, supaya negara bisa menguasai segalanya tanpa ada pesaing. Apakah kamu ingin tahu contoh negara komunis yang paling keras menerapkan sekulerisme? Berikut adalah contoh negara-negara komunis yang sangat keras menerapkan paham sekuler, bahkan sampai melarang praktik agama secara ketat. 1. Uni Soviet, Rusia, dulu. Ini adalah negara komunis pertama dan paling berpengaruh. Kebijakan, setelah berkuasa, pemerintah Soviet menutup ribuan gereja, masjid, dan kuil. Tindakan, banyak pemuka agama dipenjara atau dibunuh. Pendidikan dan media massa secara aktif menyebarkan paham ateis kepada rakyat. Hasil, selama puluhan tahun, agama hampir hilang dari kehidupan publik di sana. 2. Tiongkok, Cina. Sampai saat ini, Tiongkok masih sangat ketat dalam mengatur agama. Kebijakan, agama diperbolehkan ada, tapi harus di bawah kendali ketat pemerintah. Tidak boleh ada kegiatan agama yang diawasi dari luar negeri atau bertentangan dengan aturan negara. Contoh nyata, pembatasan ketat terhadap Uighur Muslim di Xinjiang dan pengawasan ketat terhadap umat Kristen dan Buddha. Prinsip, negara adalah yang tertinggi, agama harus tunduk pada negara. 3. Korea Utara. Ini adalah negara yang paling tertutup dan ekstrem. Kebijakan, hampir semua bentuk agama dilarang keras. Ideologi, rakyat diwajibkan hanya menyembah pemimpin negara dan ideologi Juche, seolah-olah pemimpinnya adalah Tuhan. Hukuman, orang yang ketahuan beribadah atau memegang kitab suci bisa dihukum penjara atau mati. 4. Vietnam dan Laos. Meskipun tidak sekeras Korea Utara, kedua negara ini juga memisahkan agama dari negara secara tegas. Semua organisasi agama harus terdaftar dan diawasi pemerintah. Aktivitas agama yang dianggap mengganggu stabilitas negara akan langsung dibubarkan. Kesimpulannya, di negara-negara ini, sekulerisme tidak hanya memisahkan agama dan negara, tapi negara justru menjadi penguasa tunggal yang ingin menguasai cara pikir rakyatnya, sehingga agama dianggap sebagai saingan yang harus dikendalikan atau dihilangkan. Gimana, cukup jelaskan bedanya sekuler biasa sama sekulernya komunis?